Kamu seneng nggak? Aku senang sih, walaupun jari aku sakit. Artinya Pipa aku hilang. nah, hati-hati. Oke, yang bawah boleh gantian teman-teman kiri bawah dengan teman-teman kiri atas. Baik, di tengah sekarang, tengah depan dulu nih, tengah depan bawah silakan. Di sini yang berjuang tidak hanya Guru Isa dan juga Hasil, tapi menurut saya sebagai penonton yang berjuang sangat luar biasa adalah Fatima di sini. Yes, ini gimana saat mendapatkan peran ini dan memaknai perjuangan ini Ariel Tatum untuk karakter Fatima? Silakan. Seru banget, kaget tiba-tiba ditembak. Selamat sore teman-teman media. Terima kasih atas waktu dan energinya. Tentu saja ini adalah salah satu produksi besar yang dimana kami semua yang terlibat sangat amat bangga ya. Kami semua mengerjakan proyek ini dengan penuh kesungguhan dan hati yang sangat khusyuk. Khusyuk selama proses workshop. Apa tadi pertanyaannya sampai bingung? Memaknai perjuangan Fatima itu seperti Fatima. Apa dari sudut pandang Ariel Tatum? Fatima ini adalah sosok perempuan yang sangat kuat ya. Meskipun perang kota ini latar belakangnya adalah Indonesia pasca kemerdekaan, di era kemerdekaan yang mungkin nggak ada satupun di antara kita yang merasakan bagaimana sesungguhnya hidup di era tersebut gitu. Cuma aku rasa masih sangat amat relevan ketika kita coba tarik ke era saat ini gitu ya. Resiliensi Fatimah, semangat perjuangannya, walaupun kami Fatimah dan saya berada di era yang berbeda, namun peperangan batin tersebut, perjuangan dalam kehidupan, mau jadi seorang perempuan, mau jadi laki-laki, kita hidup itu pasti penuh dengan perjuangan dan setiap hari pasti ada peperangan batin yang kami rasakan di dalam berbagai aspek kehidupan gitu. Jadi aku rasa itu yang bisa aku dapat dan aku bisa ngerasa ada bisa ada koneksi sama Fatimah gitu ketika aku baca skenarionya tentang semua hal yang dia perjuangkan ke aku gitu, perempuan era modern ini gitu. Dan aku yakin teman-teman yang sudah menonton juga bisa merasakan itu dan masih bisa relevan untuk diaplikasikan di hidup era modern dan di kehidupan kalian semua saat ini gitu. Yes. Dan fun fact-nya katanya Ariel Tatum untuk karakter Fatimah ini bersama dengan Guru Isa katanya pengen date beneran nih untuk gimana sih, boleh ceritain dan sini? Coba diluruskan ini ya, tidak. Fatimah dan Guru Isa. Ngedate Fatimah dan Guru Isa. Bukan seperti itu. Kami diberkati dengan waktu yang cukup panjang sebelum memasuki proses produksi, sebelum syuting sekitar ada 4 bulan lebih kami bertiga dan teman-teman yang lain juga terkadang bersama-sama. Kami bertiga bisa dibilang hampir setiap hari 6-8 jam bersama-sama sampai membuat sebuah skema di dalam workshop tersebut gitu. Karena kami semua percaya bahwa untuk menghidupkan sebuah karakter perlu juga kami lakukan beberapa prosedur gitu, seperti kami diskusikan bagaimana sih kali pertama pertemuan Isa dan Fatimah, bagaimana sih dinamika pernikahan kami berdua, sehingga ketika ada sebuah kejadian selain hal-hal yang kami ucapkan secara verbal, penting juga inner monolog yang terjadi di dalam pikiran si karakter tersebut gitu. Itu bisa dibilang salah satu upaya untuk menghadirkan emosi-emosi yang tidak diverbalkan gitu sih. Jadi date yang kami lakukan itu di dalam proses workshop tersebut gitu. Kami menggali karakter masing-masing, Fatimah sama Isa tuh ketemunya kapan, apa yang membuat kami jatuh cinta terhadap satu sama lain. Oh, kami mempunyai kesukaan yang sama terhadap musik, terhadap George Gershwin gitu. Itu adalah hal-hal yang kami jadikan bekal untuk membantu menghidupkan karakter yang kami mainkan gitu sih. Ariel Tatum, tepuk tangan dong. Bisa amarah yang dipendam tapi menyalurkannya luar biasa juga melalui aksi yang luar biasa. Gimana mau berproses di perjuangan ini dengan karakter Guru Isa? Terima kasih buat teman-teman media yang sudah ikut berperan selama 1 jam 55 menit. Pasti bisa merasakan bagaimana intensnya tadi cerita di dalam perang kota. Jadi untuk menghidupkan karakter Isa ini memang cukup melalui pendekatan yang banyak sekali ya, maksudnya berbagai macam cara, karena karakter Isa ini adalah salah satu karakter yang belum pernah saya sentuh sebelumnya dalam dunia keaktoran. Dia ini mempunyai karakter yang layernya itu sangat banyak dan tinggal
dia hidup di pada saat Indonesia belum merdeka, dengan mengalami banyak trauma. Dia harus menghadapi masalah impotensinya, dan dia juga berjuang bukan hanya untuk kemerdekaan, tapi dia juga berjuang untuk batinnya, dia berjuang untuk keluarganya, dan dia berjuang bagaimana untuk bertahan hidup di zaman yang sedang tidak baik-baik saja. Jadi lumayan cukup kompleks dan seru. Tapi support system yang diberikan oleh tim tadi yang seperti dibilang Ariel cukup luar biasa berarti ya untuk pendekatan karakternya. Ya, saya sangat senang dan bersyukur kebetulan saya didukung sama ensemble cast yang sangat luar biasa di sini semuanya, dan memberikan energi dan support yang sangat luar biasa. Jadi saya ini bisa dibilang cast yang paling terakhir ditemukan oleh Molly dan Rama di judul ini. Jadi tapi kita pengen tahu kalau Guru Isa perjuangannya tadi udah dijelaskan. Ya. Kalau seorang Chico Jericho perjuangannya seperti apa sih? Ada yang terjadi kiri kanan. Kadang dia harus berkhianat, kadang dia harus mencintai sesuatu yang lain gitu demi mendapat tujuannya dia itu sih. Karena hasil manusia penuh cinta. Itu dia, hasil tuh manusia penuh cinta. Butuh berapa lama sih Jerome untuk berproses masuk ke dalam hasil sehingga lo kayak kok nih hasil apa Jerome sih gitu? Untuk masuk ke dalam hasil ya, kalau punya anak udah SD. Panjang ya? 7 tahun. 7 tahun ya? Karena justru itu berkah buat gua. Ya. Jadi kita mempunyai proses yang panjang, dan satu dan lain halnya terjadi, ada COVID dan lain-lain, tapi kita nggak berhenti di situ. Kita tetap terus latihan, kita tetap terus baca lagi, dan tetap terus memahami hasil itu siapa. Jadi lumayan panjang waktunya. Yes, dan katanya nih buat teman-teman media di sini, Jerome akan menyapa dengan bahasa Belanda sedikit ke teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Tadi saya sempat menyapa teman-teman yang mau menonton, dan sekali lagi rasanya memang saya harus mengucapkan syukur alhamdulillah menjadi bagian dari sebuah karya yang berjudul Perang Kota ini. Terima kasih tentunya buat Sine Surya yang telah mengajak saya dari Star Vision untuk memberikan sebuah karya yang bisa menggugah para filmmakers untuk masuk ke cerita-cerita yang berbeda, genre yang bervariasi, dan pendekatan sinematik yang luar biasa. Tentunya ini semua dihadirkan berkat tangan dinginnya seorang Molly Surya. Saya hanya ingin menegaskan bahwa benar ini adalah film berlatar belakang periodik tahun 1946, tapi film ini sendiri berbicara tentang realitas yang mana tentunya akan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Peperangan itu, batin itu, dan semua hal yang kita Molly representasikan dalam film Perang Kota adalah sebuah realitas yang tentunya sangat dekat dan relate dengan kita. Persoalan-persoalan film ini mungkin akan membuat kita merenungi dan membuat kita menjadi Terima kasih semuanya, teman-teman media sudah datang, sudah nonton film ini bareng-bareng siang sampai sore ini. Sangat exciting ya buat kita karena kita sudah membuat film ini udah cukup. Saya sendiri udah berkelut dengan film ini sudah cukup lama, sudah dari tahun 2018 saya menulis film ini, menulis skenario film ini dengan segala tantangan dan keseruannya gitu istilahnya, dan akhirnya bisa mengadakan press screening dan gala premier hari ini. Nah, terima kasih sudah mengalami Perang Kota bersama-sama kami semua. Cerita saya gimana ya? Perang Kota itu kita kan saya memang dari awal ingin membentuk membuat film yang mempunyai genre itu klasik gitu. Kayak film-film tahun 40-an pada saat itu gitu. Ada dramanya tapi
ada sebenarnya film drama gitu, tapi dalam settingan peperangan gitu, dimana ada cinta segitiga di situ. Jadinya memang saya ingin menunjukkan itu cinta, perjuangan, dan pengkhianatan, dan itu menjadi tema utama dari filmnya, dari 3 karakter yang ada di film itu, Isa, Fatima, dan Hasil. Dan dengan penuh warna-warni gitu, dengan gerakan kamera yang dinamis gitu, yang selalu mengikuti mereka dan fokus pada karakter-karakter tersebut. Dan kita lewatin gang-gang kecil gitu, perjuangan yang ada dan keseharian mereka sehari-hari gitu. Itu fokus utama saya di film ini gitu istilahnya. Dan ya meskipun ada adegan tembak-tembakan juga ya, jadinya kurang lebih begitu. Yes, tapi tadi kita lihat sendiri reaksi penonton, ternyata tim Hasil juga banyak ya Pak. Ini udah diperkirakan agar orang cinta terhadap masing-masing karakter atau gimana Pak? Sebagai sutradara memang udah harus cinta.